Pesantren Ekologi di The Jopi Happy. Assalamualaikum. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di sana ditekankan bahwa penting yang membaca. Jadi bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar ya, Iya. tapi menahan emosi kita juga, terus menahan diri kita agar tidak membicarakan hal yang kurang baik. Dia ketika ada berita, dia tidak dipahami dulu benar-benar, langsung dicaplok saja. Salam literasi. Literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Ekologi di The Jopi Happy. Salam literasi. Literasi. Kembali lagi bersama kita ya di podcast hari ini. Perkenalkan sebelumnya saya Wildan Imam, salah satu murid dari SMKN 1 Bojong Picung, dan ditemani oleh host kita yang Masya Allah cantik sekali ya hari ini, Ibu Indri ya. Iya, terima kasih Wildan. Iya. Kita ditemenin siapa nih hari ini? Sekarang kita ditemenin sama bintang tamu nih, sama Ibu Elis Tikawardia ya. Assalamualaikum. Salah seorang guru yang udah senior di Ya, sini. udah senior ya Ibu. Betul. Senang Panutan sekali. kita ya. Panutan. Senang sekali berada di acara ngobrol ini, ditemani dengan Bunda Indri yang cantik jelita, kemudian Nak Ganteng, Nak Wildan. Iya. Terima kasih sudah mengundang saya. Ganteng asli hadir ya, di sini. jangan gangguan telinga. Gak yakin asli. Kan bulan puasa harus jujur. Bunda, terima kasih untuk waktunya. Hari ini kita bisa ikut podcast ya, Iya. tentang apa? Tentang Literasi. ya, Ya. literasi ya. Iya, Oh ya, tapi lebih tepatnya literasi dalam Islam. Ya. Tapi Bun, sebelumnya Bunda ini sebagai guru apa ya di sini? Oh ya, saya mengajar bahasa Indonesia sejak tahun 2006. Ya, sejak mulai berdiri SMK Negeri 1 Bojong Picung. Sampai sekarang masih tetap berdiri kan? Nggak duduk. Iya, betul. Iya. Duduk sekarang Bunda. Iya, Sekarang Bundanya siap, duduk. siap. Mau berdiri Bunda. Bunda, terima kasih loh Bunda Iya, hari iya. ini bisa menemani kita di dalam podcast ini yang tadi tuh tentang apa? Literasi dalam Islam. Literasi dalam pandangan Islam, lebih gitu. tepatnya. Ya. Sehat tapi Bunda. Alhamdulillah. Umumnya dulu ya, dulu. Jangan sulit-sulit ya pertanyaannya. Nggak bakal. Definisi dari literasi sih menurut Bunda sebagai guru bahasa Indonesia yang udah senior sekali atau ini mah. Terima kasih Nak. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita sering kali mendengar kata literasi, sering di mana literasi. Iya, oke. Mundur sedikit ya. Kata literasi itu berasal dari bahasa Inggris, literacy, yang berarti kemampuan untuk membaca, menulis, memahami, yang lebih mencakup kemampuan membaca menulis, tetapi juga kemampuan memahami dan mengkomunikasikan suatu informasi dengan efektif. Itu barangkali kurang lebih seperti itu. Jadi penekanan di sini untuk literasi lebih ke pemahaman. Ya, betul. Kalau literasi, kaitan literasi dalam Islamnya itu seperti apa Bun? Ya, sebelum sampai ke sana kita bahas dulu sedikit ya. Secara umum jenis-jenis literasi itu ada beberapa banyak ya. ya jenisnya. Iya Ada betul. jenisnya juga ya. Betul sekali. Yang pertama ada literasi dasar, kemudian literasi informasi, kemudian literasi digital, dan yang terakhir literasi kritis. Ya, literasi ini menurut saya sangat penting. Bukan hanya buat saya, buat siswa, juga buat semua orang. Jadi itu. Ya. Karena dari beberapa kepentingan literasi ini, diantaranya ini bisa meningkatkan kemampuan berpikir seseorang. Semakin sering memahami, semakin sering bisa kita mengkomunikasikan, mengaplikasikan gitu. Kemudian penting yang lainnya juga bisa meningkatkan komunikasi. Semakin kita sering melakukan literasi, mungkin kemampuan komunikasi semakin lancar lah, Semakin gitu ya. luas ya Bun ya. Betul sekali. Kemudian daripada itu juga meningkatkan kemampuan belajar nih untuk Nak Wildan. Semakin sering
berliterasi, kemampuan belajarnya mungkin semakin meningkat. Kerasa sih Bun sama saya Betul, juga. betul sekali. Dan yang terakhir mungkin bagi kita ya, semakin sering berliterasi mungkin dapat meningkatkan kemampuan karir kita. Nina juga di kelas semakin banyak wawasannya, mungkin teman-teman sering oh ya nak Wildan aja Ya, betul banget. atau misalnya sering kali memberikan tugas-tugas lain yang mereka anggap karena pemahaman nak Wildannya sudah lebih hebat gitulah ya, itu mungkin tidak terlepas dari berliterasi, Ya, betul. memahami. Murid-murid aktif juga di kelas saya pasti literasinya pada bagus. gitu. Pasti bagus. Ya barangkali itu secara umumnya ya. Ya. Nah, kaitan dengan literasi dalam Islam. Nah, ini konteksnya kan kita sedang di bulan Ya, puasa Ramadan, nih. ya. Cocok banget kita kalau misalnya membicarakan literasi ini kita kaitkan dengan agama Islam di bulan Ramadan. Ya. Hampir sama, ini adalah kemampuan membaca, menulis, memahami informasi, ini mau sangat kedudukannya sangat penting di dalam Islam, karena kaitan literasi di sini adalah kita arahkan memahami Al-Quran. Ya, memahami, ya betul, karena Al-Quran itu merupakan sumber petunjuk atau pedoman bagi seluruh umat muslim di dunia ini, dan memahami isinya adalah kewajiban bagi setiap muslim, termasuk kita ya. Alhamdulillah ya. Iya betul itu kan. Itu barangkali saking pentingnya gitu ya, saking pentingnya literasi dalam Islam, hingga dalam Al-Quran itu surat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq. Kalau dalam Quran ada surat ke-96 kalau tidak salah. Di sana tertulis awalnya Iqra. Iqra itu baca. Atau baca Jadi lah. mengajak untuk membaca, baca lah gitu ya. Perintah membaca itu dalam Kalau kata Dilanu, dalam surat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. kalau kata Dilanu dulu kan sering ada film gitu kan. Ya, Saya ya lihat, betul. Milia Iqra. baca surat. Iya, betul. Iqra. Iya. Selain itu juga dalam hadis diriwayatkan bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di sana ditekankan bahwa pentingnya membaca, pentingnya memahami. Ya, berarti kita di sana sudah diharuskan untuk berliterasi. Ya. Dan memahami Al-Qur'an itu lebih sangat penting kalau menurut pendapat saya. Karena Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Kemudian Wajib ya, gitu ya. dengan memahami Al-Quran, umat Islam dapat mengikuti ajaran-ajarannya, kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam perilaku kita sehari-hari. Berarti literasi itu selain baca tulis juga harus paham ya, memahami. Betul, intinya itu paham, memahami. Baca. Iya, Kadang kan betul. ada orang yang bisa membaca tapi dia tidak bisa memahami. Nah, Betul Jadi, sekali. bukan hanya sekedar membaca tapi harus Ya. memahami. Lalu memberikan apa sih Bun? Lebih kepada memberikan pemahaman, bukan pemahaman, lebih mengartikan gitu. Iya, betul. Bahkan ya Al-Quran sendiri yang pertama kali turun kan Iqra, bacalah. Mungkin maksudnya supaya kita juga bisa paham gitu sama isi Al-Quran. Iya, betul. Soalnya kan sekarang tuh kayak kebanyakan orang cuma baca aja Quran tapi nggak Tidak dipahami gitu ya, tidak betul. lebih dalam lagi gitu. Kadang membaca itu memang mudah ya Bun, tapi yang sulit itu adalah memahaminya gitu. Betul sekali. Sama kayak kita juga Ya, membaca wajah Neng Indri,
untuk Tegang memahaminya gitu, Bu, mungkin memahaminya mungkin agak sedikit sulit ya. Ya, membaca bisa tapi memahami isi hati seseorang. Betul. Ke situ ya, Bun. Berarti pemahaman itu di sini sangat-sangat penting ya, ditekan buat semua orang. Ya. Kita bisa mengucapkan hal yang benar, yang baik itu berdasarkan pemahaman yang baik. Iya. Ya. Tadi kan udah ya jenis-jenis literasi Ya, secara ya. umum ya. Sekarang jenis-jenis literasi dalam Islam. Oh iya betul. Ada beberapa jenis literasi dalam Islam. Yang pertama tentu saja literasi Al-Quran. Ya, kemampuan membaca, menulis, memahami Al-Quran tentu saja. Yang kedua literasi hadis. Iya. Memahami dan mengaplikasikan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita juga kenal fikih. Ya, itu juga literasi fikih. Ya, itu biasanya untuk kegiatan kehidupan sehari-hari dan begitu. Yang diaplikasikan Ya, sehari-hari ya. Betul. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah literasi akhlak. Penting banget ya, kayak gitu kan. Berakhlak baik gitu kan, ya. Betul. Berperilaku juga sesuai akhlaknya gitu kan. Iya. Jadi ada 4 jenis literasi ya dalam Islam. Ya. Ada literasi Al-Quran, literasi hadis, literasi fikih, dan literasi Akhlak. perilaku. Jadi Islam juga ada ya jenis-jenisnya literasi sendiri. Oh iya, kayaknya mungkin sebelumnya pasti bersumber dari Iya. Islam ya. Iya. Kita semua kan bertindak Semua. apa segala macam Ya. itu udah bersumber dari Al-Quran. Sesuai hadis juga kan. Aha. Ada yang memahami tentang Islam tapi tanpa hadis juga kan ada ya biasanya. Tapi harusnya sesuai hadis kan. Kita melakukan sesuatu sesuai hadisnya. Oh, ada hadisnya, hadis Nabi Iya. kita dulu gitu. Ya. Nah, dari jenis-jenis ini tentu saja kita harus tahu juga bagaimana cara memahami Al-Quran. Ya, cara-caranya memahami Al-Quran. Kalau menurut saya, hal yang paling awal untuk memahami Al-Quran itu, yang pertama kita yang harus membaca Al-Qurannya itu. Pasti ya. Ikra. Betul, Baca dulu Al-Qurannya, ya. Kemudian memahami artinya. Apalagi sekarang mah di zaman sekarang mah udah canggih ya. Iya. Al-Quran juga tajwid itu tafsirnya udah bagus-bagus. Terus Kadang-kadang kita baca Al-Quran juga lewat handphone kan. betul sekarang. menggunakan Kalau dulu kan, media iya, dimanapun. Dulu kan langsung kalau kita harus- mau ngaji, aduh Qurannya nggak ada. Iya, Kalau iya. sekarang tidak ada alasan seperti itu. Kadang-kadang pengajian juga pada bawa Bisa menggunakan Iya, gadget handphone, gitulah gadget, ya. ya. Kayak seperti itu. Dulu mah harus beli, sekarang tinggal download aja ya di Iya, Play Store. betul sekali terus. zaman sudah canggih gitu. Ya, sekarang. selain membaca Al-Quran yang awal, ya berikutnya tentu saja kita harus memahami konteksnya, konteks dari Al-Quran itu sendiri. Karena kita dengan memahami konteks kita bisa memahami ajaran-ajaran yang lebih baik dari Al-Quran itu. Supaya nggak miskom. Betul. istilahnya, Bro. Ya. Dan yang terakhir tentu saja kita harus berusaha mengaplikasikan ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalam bab beribadah kita. Nih puasa yang benar seperti apa? Iya. Ada. Orang puasa boleh marah Puasa ya? Gitu. ya, nggak boleh makan, nggak boleh ngomongin orang juga kan. Iya, betul. Jadi bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar ya, Iya, tapi betul, menahan betul. emosi kita juga, Nah. terus menahan diri kita agar tidak membicarakan hal yang Kurang baik lah. kurang baik, Iya, nah gitu. Biasanya yang lebih sulit itu penerapannya ya, Iya. aplikasinya ya. Kita kadang rada-rada kesulitan gitu. Betul. Apalagi kalau misalnya udah bareng-bareng sama teman-teman tuh biasanya kan suka ada aja gitu ya mancing-mancing yang membuat Tapi mungkin kalau sudah puasanya. terbiasa, sudah dibiasakan, ya kita mungkin sudah tidak ada kesulitannya seperti itu. Nah itu mungkin cara memahami Al-Quran Kalau- menurut pendapat saya. Kalau cara meningkatkan literasi dalam Islam itu seperti apa, Bu? Peningkatannya misalnya satu bisa dengan memahami Al-Quran itu sendiri, Pasti. peningkatannya karena itu bisa meningkatkan iman kita. Berikutnya
supaya kita juga bisa menghindari kesalahan-kesalahan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Kan kalau sudah memahami ajaran-ajaran dalam Islam, terutama dalam Al-Quran yang sumbernya dari Al-Quran, kita mungkin rada punya kendali gitu ya. Ada takut, kendali. rasa takut. Ya. Duh, ini salah loh. Mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak. Betul, Mana betul yang sekali. akan mengundang dosa atau Ya. yang membuat kita bertambah pahala. Ya, gitu ya, kan. ya. Ya, pokoknya mah kita berusaha untuk meminimalisir Betul. kesalahan-kesalahan gitu ya. Jadi tetap itunya Al-Quran kan ya. Betul, betul. Selain itu membaca Al-Quran juga bisa meningkatkan kecerdasan loh. Sering membaca Al-Quran itu. Ya coba aja dicoba setelah sholat subuh gitu misalnya. Baca 1-2 ayat. Oh, masih ingat juga ya tadi yang dibaca itu surat apa ya? Oh, Al-Mu'minun. Oh, tentang ini gitu ya. Makanya tidak salah gitu ya. Bacalah Al-Quran meskipun hanya 1. Ya, betul. Per hari 1 ayat gitu. Ya, 1. One day one ayat. Kalau misalnya One tidak day. sempat untuk membaca Al-Quran, misalnya kalau kita sedang buru-buru nih Bun, Ya. berarti bisa zikir ya Bun, dilakukan dengan zikir Ya. seperti itu ya. Betul, betul. Ya sama mengingat Allah. Seperti itu. Ya. Kalau menurut Ibu ya, mengikuti kajian juga itu bisa meningkatkan literasi. Betul. Bisa mengikuti kajian. Zaman sekarang itu mengikuti kajian itu tidak harus kita berangkat ke tempat, ke masjid mana ke apa. Itu kan sudah banyak di media. YouTube juga ya, Pak. Ya, pagi-pagi ketika bangun di televisi sudah disajikan Omah Dede, Ustadz Maulana, banyak. Apalagi Kadang di di YouTube. media sosial juga kan kita sering lihat-lihat itu kan, kayak tausiah singkat gitu kan. Ya, betul. Ya seperti itu. Sekarang mah tausiah juga diperpendek ya. TikTok Betul. 1 menit udah kita dapat ilmu itu. Tapi sebetulnya tidak usah panjang-panjang. Semakin panjang itu mungkin semakin agak kesulitan mengingatnya. Iya. Hanya satu kalimat tapi terus terngiang nempel. Nah, betul. Jadi pedoman kita juga kalau Betul, misalnya bertindak, oh kata Pak Ustadz seperti ini gitu kan. Iya, iya. Apalagi kan Gen Z itu apa ya, gak mau ribet nih, pengen Ya, praktis, betul. pengen segala to the point. Yang singkat-singkat. Yang simple gitu. Tapi bukan saya ya, ini simple dulu. Simpel perut. Ayo, mau nanya apa lagi, Dek? Oh ini kalau manusia yang kurang atau tidak mampu berliterasi itu akibatnya apa aja sih? Oh ya, mungkin kalau misalnya seseorang yang kurang dalam berliterasi akan mengalami keterbatasan pengetahuan. Pasti sih. Dia ketika ditanya tidak bisa menjawab. Ketika diminta pendapat tidak bisa memberikan pendapat. Itu keterbatasan diantaranya ya. Selain itu mungkin bisa juga menjadi ketergantungan kepada orang lain. Ya, kalau kurang berliterasi, udah nanti ditanya aja sama Wildan, nunggu Wildan datang, atau nunggu Bu Indri datang aja nanti. Biasanya jawabannya lebih tepat, lebih hebat. Gitu. Jadi dia kemungkinan akan mengalami kesulitan dalam membuat keputusan. Seperti itu. Kurangnya literasi, dia kurang pemahaman sendiri gitu. Dan karena jarangnya berliterasi, kesulitan memahami informasi. Kita kena dengan miskom. Miskomunikasi itu yang ditanyakan bukan ke sana maksudnya gitu ya. Karena dia kurang pemahaman. Kurang bisa memahami ya. Iya, iya, betul. Setelah itu biasanya rentan banget dengan manipulasi, penipuan. Hoax. Iya. Orang yang jarang berliterasi itu mudah tertipu. Betul. Ya. Terlalu percaya dengan berita-berita yang kurang faktanya. Ya, ketika ada berita, dia tidak dipahami dulu benar-benar, langsung dicapluk saja. Yang pada akhirnya kecewa, Betul. saya tertipu atau segala macam. Kadang di sosmed juga ya, cuman lewat info 1 kali langsung aja diterima, nggak ditelaah dulu. Benar ya. Dan juga bisa saja mengalami keterlambatan dalam perkembangan. Entah itu perkembangan di kelasnya, perkembangan dalam pekerjaannya. Karirnya. Orang lain udah sampai mana dia masih di situ-situ aja kan. Betul sekali seperti itu. Penting sekali literasi itu ya, berarti Bu. Berarti program The Jopi ini bagus ya, literasi. Betul. Meningkatkan Insya Allah. literasi. Mudah-mudahan kegiatan programnya tambah hebat lagi. Yes.
Masih banyak ya yang harus kita tanyakan Banyak sebetulnya. pertanyaan. Ya, mudah-mudahan ke depan kita bisa bertemu lagi bertemu dalam lagi. kegiatan seperti ini Lain ya. kali Bunda bisa kan dihubungi lagi untuk ngobrol bareng kita. Insya Allah, senang banget. Terima kasih sudah mengundang Ya, dan terima mengajak kasih saya juga, Bunda. bisa berbicara bareng di sini, Sudah menyempatkan ngobras, waktunya. ngobrol bareng sama yang cantik dan yang ganteng. Insya Allah, terima Terima kasih kasih. waktunya ya Bu. Ya, sama-sama, Semoga, sama-sama. Yang disampaikan Nah. juga menjadi pelajaran. Betul. Iya, dan semoga bermanfaat Amin. buat semuanya. siap. Sehat terus Bunda. Amin, Eh, amin, amin ya Rabbal Lain waktu Alamin. kita. Ketemu lagi ya. Iya, terima kasih. Mungkin buat podcast kali ini kita tutup aja ya, sampai di sini aja. Terima kasih Ibu Indri mau nemenin saya sebagai host. Sama-sama Wilda. Terima kasih juga Bunda Bunda, Elis. terima kasih ya. Sekali. Sama-sama dengan senang hati. Ya, Mungkin kita bisa bertemu lagi di podcast-podcast berikutnya ini dengan host yang mungkin berbeda juga Ya, ya Wildan pasti. ya. Ya, oke, terima kasih. semuanya. Salam hangat dari kita, The Jopi. Happy. Assalamualaikum warahmatullahi